pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memulai bagian dari firman Tuhan sepanjang bulan September ini. Dan kita akan memulainya dengan firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa kalau kita bergantung kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik untuk hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kami berkat-Mu yang luar biasa. Kami berdoa supaya berikan hak kepada para pemirsa, kepada kami sekalian yang menyaksikan program ini, hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan mau taat akan firman Tuhan, sehingga segala berkat terbaik tidak terhalang tercurah kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Saudara pemirsa, inilah yang disebut sebagai Yehova Jireh. Tuhan menyediakan.
Saudara pemirsa, apa latar belakang firman Tuhan ini? Nomor satu yaitu Abraham membuktikan diri mengasihi Tuhan bahkan lebih dari darah dagingnya sendiri. Tentu dia berpikir, ketika Tuhan minta supaya ia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, saya percaya pada waktu itu dia juga mikir apa? Loh, anak ini kan Tuhan yang berikan. Ini anak perjanjian. Ini satu-satunya anak saya yang anak perjanjian. Memang dia punya 2 anak, tapi satu-satunya inilah anak dari Sarah dan anak perjanjian. Sudah perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan minta supaya anak yang dia kasihi itu, dan firman Tuhan katakan Tuhan tahu itu anak yang dia kasihi. Justru karena itu Tuhan minta supaya membuktikan apakah Abraham itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, termasuk dari anak perjanjiannya. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, kalau engkau mau mendapatkan berkat terbaik daripada Tuhan, Tuhan mencurahkan semua persediaannya untuk engkau, maka mulailah hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan bahkan lebih dari darah dagingmu sendiri, apalagi dari uang. Itu sebabnya jangan pernah lupa saudara dengan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tapi jangan lupa baris pertama ayat di atas, dia katakan, janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Tuhan tidak bisa memberkati kita maksimal kalau masih ada roh mamon di atas kepala kita, di mana kita mengasihi uang lebih daripada Tuhan. So sekalian, ada orang yang mengasihi uang lebih daripada mengasihi istrinya sendiri. Ketika istrinya menggunakan uang dan tidak sengaja tidak memberitahu dia, maka dia bisa ceraikan istrinya itu. Itu artinya apa? Roh mamon sudah begitu menguasai kepala dan hatimu. Tolong, saudara perhatikan hal ini baik-baik. Apalagi mengasihi Tuhan. Tidak mungkin engkau mengasihi Tuhan bila engkau masih dikuasai oleh roh mamon. Misalnya, ada transaksi, engkau pengusaha, ada transaksi yang harus dilakukan pada hari Minggu. Maka engkau pun tidak memilih untuk tidak ke gereja. Atau orang-orang muda, dengar baik apa yang opa ini katakan, apa yang kakek ini katakan. Ketika hari Minggu tiba, sebenarnya engkau ada tugas di sana. Seperti di gereja kami misalnya, mungkin engkau bertugas apa? Mengoperasikan LCD. Tetapi kabar buruknya adalah apa? Ketika gengmu, kawan-kawanmu mengajak engkau jalan-jalan ke pantai, atau bagi sebagian yang jauh dari pantai, mengajak jalan-jalan ke gunung, mendaki bukit, berkemah di sana. Dengar baik apa saya katakan. Engkau memilih untuk taat kepada teman-temanmu. Ini yang amat sangat berbahaya. Tolong dengar saya. Yang kedua apa? Sikap dari Abraham ialah, mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Sudah perhatikan ayat ini? Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Keesokan harinya, dia tidak tunggu beberapa hari kemudian. Malamnya dia mendengar suara Tuhan. Besok pagi-pagi benar ia berangkat ke tempat tujuan yang sudah Tuhan beritahukan kepadanya. Itulah yang saya maksudkan.
orang yang kalau sudah mau diberkati oleh Tuhan, maka engkau harus menjadi orang yang cepat tanggap, atau bahasa kerennya proaktif. Tidak boleh kita kemudian berlambat-lambatan kepada Tuhan. Coba lihat Abraham. Dari sebelumnya memang sudah kelihatan. Ketika dalam pasal 12, Abraham Tuhan suruh pergi tinggalkan sanak saudaramu, keluargamu, wilayahmu, kotamu, pergilah. Gampang pergi. Abraham sudah menjadi orang yang kaya. Berapa ribu orang mulutnya bergantung, nyawanya bergantung kepada Abraham, penghasilan Abraham. Mudah bawa orang sebanyak itu. Sedangkan engkau bawa anak istrimu saja pindah, sudah setengah mati bawa barang-barang. Saya yang punya pengalaman banyak pindah ke berbagai tempat. Sungguh tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersama-sama untuk mengerti benar hal ini. Engkau tidak bisa diberkati oleh Tuhan, engkau tidak bisa mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa seperti kata firman Tuhan tadi. Tuhan tidak bisa mempersiapkan berkat untukmu. Dia tidak bisa menjadi Yehova Jireh untuk saudara-saudara sekalian bila engkau kemudian tidak bisa cepat tanggap, cepat bertindak setelah engkau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau mengasihi kami dan memberkati kami. Tolong kami untuk mengerti ketika kami mendengarkan suara Tuhan, kami cepat tanggap, cepat bertindak, dan kami mengalami lagi lawatan Tuhan yang luar biasa dengan berkat-berkat terbaik daripadamu. Berikan kepada kami hati Yehova Jireh dalam hati kami, percaya bahwa Tuhan menyiapkan berkat terbaik kepada kami kalau kami sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.